kita dengar dulu nih pesan atau pertanyaan dari Kak Trin. Kak Trin silakan maju biar disorot dong. Oke. Tes. Tes 1 2. Oke. Boleh di sini Pak? Ya, Bang. Saya masih bisa manggil Bang Anang soalnya lebih senior ke saya. Nah, Lebih senior nih, kejam. saya ada pertanyaan. Iya. Tadi juga saya sudah bicara sama sekjen saya. Boleh ya? Boleh Karena kan dong. sekarang masih ketua umum di sini. Oke. Saya masih ketua umum jadi masih boleh menanyakan kepada calon. Iya. Ada 2 pertanyaan buat Mas Martoyo dan juga Mas Sandra. Yang pertama begini, kalau kita dengar luar biasa, tadi semua programnya dengan visi misi dan programnya luar biasa lah, kita salut sekali. Pertanyaan saya, kira-kira dari kacamata Anda berdua, tantangan apa yang akan dihadapi oleh ILUMI ke depan? Karena kayak tadi kita ngomongnya bagus-bagus semua kan. Nah, tantangan dan mungkin mitigasinya akan seperti apa. Yang kedua, ini fakta aja. Tadi kayak sempat juga disinggung bahwa kita ini adalah memang organisasi. Suatu organisasi yang dasarnya adalah sukarela, keguyuban dan sebagainya. We are not building a corporation gitu kan. Fokus sini, oke, bisa. Jadi akan beda kalau kita mengelola suatu perusahaan dengan suatu organisasi yang sifatnya sukarela. Nah, strategi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Mas Martoyo dan Mbak Sandra dalam merealisasikan program yang tadi luar biasa bagus sekali gitu. Jadi itu Om Nana, Ya, 2 pertanyaan saya. Kita mau to be realistis aja bahwa itu tadi yang pertama tantangan karena kita tahu ke depan kita belum tahu COVID juga akan berapa lama gitu ya. 2/3 dari periode saya itu adalah masa COVID. Iya. Jadi sangat membatasi gerak kita. Tapi kita bisa cepat agile waktu itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah itu yang mungkin saya dan Iben tadi juga mau menanyakan kurang lebih hal yang sama gitu. Ya. Ya, oke, itu mungkin pengangan. Oke. Ya, itu ya. Oke. Ini- Makasih. Tantangannya adalah satu, kalau menurut saya dengan pandemi seperti ini dan perekonomian yang tidak seperti biasa, tentu adalah pendanaan lebih seret daripada hari biasa, ya kan? Sehingga itu menjadi tantangan. Nah, tentunya kita akan lanjutkan terobosan yang sudah dilakukan oleh eranya Kak Trin. Salah satunya adalah ternyata dari diskusi saya dengan tim, dengan teman-teman saya terutama, itu adalah ternyata saat ini eranya era crowdfunding, ya. Kita sudah buktikan minggu lalu lah misalnya. Kebetulan saya ikut di IFGC, saya ikut di Yellow Force gitu ya. Kita bareng-bareng contribute itu. Ya akhirnya itu kita bisa sumbangkan 1 ambulan. Kedua adalah ternyata ketika saya ngobrol dengan alumni-alumni, even alumni-alumni yang muda pun ya, kasarnya mungkin buat senior, uang lo berapa sih? Ternyata ketika dia diketuk hatinya bahwa ini adalah untuk alma mater, itu mereka juga tertantang dengan sangat passionate gitu. Misalnya dengan kita pernah ada bantuan untuk kesehatan rumah sakit segala macam, seperti yang Kak Trin sampaikan, cuman dalam berapa minggu langsung sold out 519 juta misalnya. Itu kan amazing, daripada kita begging, ya tetap kita akan minta korporasi, tapi dengan korporasi saat ini pasti akan budget advertising ataupun sumbangan akan berkurang juga. Dan itu alangkah, saya bayangkan gini, ketika semakin banyak crowdfunding seperti itu, tidak hanya dana yang terkumpul, tapi adalah engagement dari teman-teman tuh. 10.000, 20.000 tuh, bayangan, oh gue sudah berbuat sesuatu ke ILUNI loh, gitu. Pasti FE nggak akan 10.000, 20.000, tapi mungkin tambahin 01 atau 02 depannya gitu ya, belakangnya gitu. Tapi at least itu membuat engagement itu terjadi gitu. Nah, ini yang coba kita bisa kolaborasikan lebih banyak lagi, kita kopaskan lebih banyak lagi, sehingga nanti ketika kita bisa, ya PR-nya adalah bagaimana menambah endowment itu akan naik ya. Dan tentunya ternyata juga kadang kita ini sering fokus alumni FE ini seakan-akan di Jakarta gitu. Saya dengar ternyata banyak juga pengusaha yang ada di Surabaya sana tuh, yang selama ini belum diketok-ketok aja, Bang. Lah, kamu belum pernah minta kok. Lah, kita nggak tahu juga kalau ada gitu. Jadi
hal ini adalah makanya ide-ide kecil atau ide sederhana saya adalah dengan connecting, setelah kita ketok-ketok ketemu adalah ya kita bisa empowering bareng-bareng. Itu salah satu tantangannya pertama. Tantangan kedua adalah tadi connection antara generation yang banyak ini dengan seperti apa memperbanyak komunitas seperti yang tadi Mbak sampaikan juga, itu akan empowering sehingga bayangan saya dengan teman-teman juga, seandainya alumni hub ini yang sudah keren, database yang sudah 8.611 ini nanti dimanfaatkan, itu bisa menjadi semacam apa ya, LinkedIn-nya FEUI mau butuh konsultasi HR ke situ bisa FEUI dulu gitu, mau bahkan ada yang jadi project pembangunan rumah, material building, di situ juga ada gitu. Kemudian karyawan yang mau cari di Irian Jaya segala macam, ternyata ada kok. Jadi connection di situ. Kalau nanti bisa berkembang, bahkan ada helpdesk-nya, bayangan saya adalah, misalnya, Martoyo aku mau cari ini, nanti ada yang, oke, tunggu ya Kak, segala macam. Jadi kayak ada helpdesk, kayak bayangan saya nih ya, kalau sudah komunitas itu trafficnya bagus, dan saya yakin ketika itu banyak, alumni kita kan, masa sih Bang, nggak akan ada yang mau, ini kita menawarkan 40 ribuan ini misalnya gitu ya, walaupun nggak sebanyak itu dulu, tapi ketika itu sudah terbuild, pasti jiwa korsanya kan muncul lah, gitu ya. Kayak kita soal ke Bang Nana udah langsung gitu ya, Kak Trin ya. Jadi itu tantangan dari dua hal ya, pendanaan dan juga connection tadi. Kemudian how to run organisasi ini, menurut saya ya betul. Pengalaman saya mungkin puluhan tahun di organisasi yang kayak gini, memang ini pro bono semuanya. Dan tentunya walaupun pro bono, tetap kita ada KPI tertentu nih. Dan ketika sudah nggak sanggup ya jangan dipaksain, daripada mobil mau melaju dia malah diem gitu. Sehingga nanti itu bayangan saya bisa menjadi part of our commitment di depan. Ketika sudah ada kesibukan lain dan nggak mau, ya jangan istilahnya orang Jawa itu gontelin membebani organisasi sehingga nggak bisa jalan, tapi juga nggak bisa exit gitu. Nah itu bisa menjadi itu. Terus kedua saya membayangkan adalah sebenarnya kita sudah mempunyai semacam reporting yang bagus tuh, 3 bulanan yang 2 bulanan bahkan, yang Makara Gre Makara itu kebetulan, tapi again seperti yang Mbak Sandra sampaikan, itu masih adanya di web hub dan dalam PDF gitu, sehingga kita pun mungkin coba kita cek di ruangan inilah atau yang di Zoom sini, berapa yang sudah baca ya, itu berapa persen gitu. Nah padahal itu sudah bagus sekali, tinggal nanti medianya IG, TikTok segala macam. Saya membayangkan gini, seandainya semua departemen, direktorat diberikan KPI, kemudian setiap 2 bulan masing-masing harus bikin laporan, itu kan akan tensin ketika direktoratnya kosong. Ini nih pressure by apa ya? Peer pressure dan gratisan pressure gitu. Nah, ini menarik kan, ketika kosong kan tensin anggotanya maupun tensin kepala bidangnya ataupun bosnya. Ini bayangan saya ketika nanti gitu ya, atau nanti itu bisa lakukan. Dan tentunya ya kita belajar banyak dari Kak Trin, Bang Jaja, yang lain-lain, bahwa ya memang tidak dipaksa, tapi sering dikumpuli juga nih dengan berbagai event lah gitu. Ini bayangan saya Bang ya. Memang kalau corporate kan kalau nggak pecat ganti orang, rekrut gitu kan. Yeah. Tapi ini kan nggak bisa gitu. Ya harus sebanyak-banyaknya orang sehingga success rate-nya itu 30%. At least 30% yang kerja itu udah amazing Bang. Betul. Thank you. Oke, Mbak Trin ada lagi?